Yesus telah bangkit, naik ke surga dan menang bagi kita. Mari sama-sama pagi hari ini bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Sebab kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam skala berkata. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam skala berkata. Haleluya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Serukan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sebab kita lebih dari pemenang. Dengan iman sama-sama katakan, come on. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Serukan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oh kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Sebab Dia bangkit dan naik bagi kita. Haleluya. Sorak-sorai beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Raja di atas segala raja. Engkau Dia tinggikan Tuhan. Engkau dimuliakan di atas segalanya. Engkau mati, Engkau bangkit, dan Engkau naik ke surga Tuhan. Tanda kebesaran-Mu dinyatakan. Dan hanya Engkau yang layak terima segala pujian. Haleluya. Semua mahkota dunia kan ku letakkan. Semua pujian manusia tak ku hiraukan. Karena tak ada satu pun yang dapat menggantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau yang terbesar. Sama-sama Kau yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak
Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya ku angkat tanganku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Kau yang layak, Kau yang Sungguh Kau yang layak disembah Tuhan. Engkau layak terima segalanya. Engkau besar, Engkau lebih dari pemenang. Haleluya. Sama-sama katakan Kau yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Kau yang layak, Kau yang You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all.
Engkau layak terima segala pujian Tuhan. Engkau layak terima segala kemuliaan, kebesaran Tuhan. Kalau Engkau hidup, Engkau bangkit dan Engkau naik, itu bukti bahwa Engkau Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberikan kemenangan bagi setiap umatnya. Kami percaya saat hari ini Tuhan, apapun masalah kami, kalau kami menyembah Engkau, meninggikan Engkau Raja di atas segala raja, maka kemenangan ada bersama dengan kami. Haleluya. We worship you, Jesus. Mari sekali lagi sama-sama kita sembah Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat urapan-Mu, buat Roh Kudus-Mu hari ini. Kami telah meninggikan nama-Mu, dan biar Engkau bertahta di atas segalanya. Berbicaralah lewat firman-Mu Tuhan. Firman yang hidup itu membangun setiap kami. Di dalam nama Yesus, sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Let's try lift your hands and sing it from the top. Savior of my soul, I confide in you. I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head.
finished my days. He leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. And who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life in offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to me. One more time we sing. I live to worship, and I live to worship you. Oh, my Jesus, just worship you. The only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. And who can stand between my Lord and me? And I love to honor you. I long to bring, that's right, my life in offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia. Kita memperingati tentang ascension, tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari, Injil Lukas pasal 24 ayat 50-51 mengatakan demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saudara, kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga, dan terduduknya Yesus di sebelah kanan Allah Bapa adalah satu rangkaian yang menjadi dasar iman Kristiani. Ketika kita memahami hal-hal ini, iman kita akan kokoh berlandasan kepada satu kebenaran akan firman Tuhan, iman yang tidak mudah tergoncangkan atau terombang-ambing oleh angin-angin pengajaran maupun oleh berbagai macam kesulitan dan sebagainya. Maka memahami kenaikan Yesus ke surga adalah sangat penting bagi Anda dan saya. Saudara, ini adalah terjadi beberapa hari, 40 hari ya, ketika setelah kebangkitan daripada Yesus, lalu dia menjumpai beberapa murid-muridnya. Dia beberapa hari di tempat-tempat yang berbeda menguatkan hati mereka. Lalu tiba saatnya, dikatakan ketika dia sedang memberkati mereka, maka dia terangkat naik ke surga. Apa artinya? Ya, artinya yang pertama, ya, saudara, kesan terakhir yang dibuat oleh Yesus, kesan terakhir murid-muridnya ketemu dengan Yesus adalah kesan ketika Yesus sedang mengangkat kedua tangannya dan memberkati mereka. Hati Yesus penuh dengan cinta kepada murid-muridnya. Dia akan pergi. Dia telah bertahun-tahun, 3,5 tahun bersama dengan muridnya. Inilah waktunya bagi dia pergi. Maka hatinya penuh dengan cinta kasih itu. Dia menyampaikan apa yang penting. Lalu ketika dia sedang memberkati karena cintanya, maka awan-awan itu datang dan mengangkatnya, meraihkannya. Yang pertama, ya, kenaikan Yesus ke surga ada satu tanda, ya, bahwa Bapa sendiri menyambut Yesus di dalam awan-awan.
Awan-awan melambangkan tentang hadirat Tuhan, Shekinah glory, kemuliaan Tuhan. Masih ingat ketika Raja Salomo mendirikan bait suci dan mentahbiskannya, ketika imam-imam, ketika persembahan korban-korban itu dijalankan, maka awan kemuliaan itu datang menaungi, sehingga saking pekatnya imam-imam tidak sanggup untuk berdiri, mereka tidak sanggup untuk menjalankan ritualnya, mereka karena hadirat Allah. Ketika Yesus terangkat naik ke surga, adalah Bapa sendiri yang menyambut Yesus di dalam awan kemuliaannya. Ini menandakan tentang cinta kasih Bapa kepada Yesus, ya, dengan kasih yang manis, dengan kasih yang lembut, dia datang sendiri. Saudara coba perhatikan, ketika Yesus lahir, Bapa mengutus malaikatnya, ya, kabar baik untuk segala bangsa, dan kemuliaan Tuhan melingkupi gembala-gembala di padang. Mereka melihat malaikat itu dan mendengar kabar sukacita. Ketika Yesus dibaptis, maka terdengarlah suara dari surga, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Lalu seperti roh Allah seperti burung merpati turun, ya, Yohanes Pembaptis melihatnya. Ketika Yesus di atas bukit kemuliaan bersama dengan ketiga muridnya, ya, maka terdengarlah kembali suara dari Bapa dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ketika Yesus mengalami kematian, maka Bapa mengirimkan rohnya membangkitkan Yesus daripada kematian. Dan ketika Yesus naik ke surga, maka Bapa sendiri tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia hadir sendiri dengan awan kemuliaan itu dan menyambut Yesus, mengangkatnya naik ke surga. Yesus masih ingin memberkati, hatinya penuh cinta kepada murid-muridnya. Tetapi Bapa berkata, seakan-akan Bapa berkata, it's time for you to go up. Sudah waktunya Yesus, mari kembali ke tempat semula. Maka Yesus yang sedang memberkati diangkat di dalam awan kemuliaan. Bapa sendiri menyambutnya, menandakan satu hubungan yang sangat harmonis antara Bapa dengan Yesus. Dialah Sang Putra Allah. Kedua, kenaikan Yesus ke surga menandakan bahwa apa yang diajarkan, apa yang dilakukan oleh Yesus adalah benar. Satu approval daripada Allah, mission accomplished. Misinya sudah selesai. Well done. Sempurna. Selesai. Sudah genap. Sudah selesai. Satu approval daripada Bapa yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan Yesus, apa yang dikerjakan, apa yang diajarkan, apa yang dikatakan adalah benar. Itu merupakan satu stempel, satu wewenang, satu konfirmasi, ya, satu kejelasan yang teramat sangat. Apa yang dikerjakan Yesus adalah ya dan benar. Bahwa Yesus adalah Tuhan, dialah Allah yang layak untuk disembah. Yang ketiga, pengangkatan Yesus ke surga, Yesus kembali sebagai Tuhan. Dia pribadi Allah yang kedua, Sang Putra, kembali kepada kemuliaan dan otoritas yang telah dia miliki sejak semula. Ketika dia berdoa di Yohanes 17, Bapa permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang aku miliki sebelumnya. Ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, dia Allah, tetapi dia sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Dia tidak menggunakan keilahiannya, tetapi dia menggunakan kemanusiaannya. Ketika dia naik ke surga, maka inilah merupakan satu stempel, satu konfirmasi, suatu approval bahwa dialah Yesus, dialah Tuhan, dan dia kembali kepada kemuliaan dan otoritas yang dimiliki sebelumnya. Dan sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dialah Tuhan yang kita sembah. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang pernah menjadi manusia, Tuhan Sang Penebus, Tuhan yang telah mengalami kematian bagi Anda dan saya, Tuhan yang telah bangkit membenarkan kita, Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Iman kita berdasar kepada satu kebenaran yang kokoh, kepada sesuatu yang tidak tergoncangkan. Dialah Tuhan, dialah Raja di atas segala Raja, dialah Allah yang layak disembah. Itu sebabnya ketika murid-muridnya sujud menyembahnya, Yesus menerima penyembahan mereka karena dia Allah.
yang layak untuk disembah. Ketika dia berpisah, hati Yesus yang penuh dengan cinta, dia memberkati murid-muridnya. Ini adalah aktif present participle, artinya satu kata kerja yang berlangsung, kata kerja saat itu yang sedang berlangsung terus-menerus. Maka sampai hari ini pun posisi Yesus, ketika Anda ditanya, kenangan Anda terakhir kepada Yesus bagaimana? Maka saya akan menjawab, kenangan terakhir saya adalah Yesus memberkati murid-muridnya. Haleluya, Anda dan saya hidup di bawah berkat-berkat Tuhan Yesus. Amin. Katakan yes, amin dan terima kasih. Anda bukan berada di bawah kutuk, Anda berada di bawah berkat daripada Tuhan. Dan ini membedakan cara kita memandang, cara kita menghidupi kehidupan yang kita miliki. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kadang-kadang kita merasa, kenapa saya ini miskin, kenapa saya ini melarat, kenapa saya ini tidak bisa, kenapa saya ini tidak mampu, kenapa saya ini penuh dengan kekurangan, kenapa saya ini bukan dia, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Karena kita kurang menyadari, sekali Tuhan memberkati engkau orang yang diberkati Tuhan. Ketika menyadari hal itu, engkau ingin menjadi yang terbaik seperti yang Tuhan rencanakan. Tuhan akan mengubahmu dari hari ke hari, dari kemuliaan kepada kemuliaan untuk menyerupai gambaran daripada anaknya. Tidak ada lagi pesimis, tidak ada lagi minder, tidak ada lagi putus asa. Engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Gereja Tuhan harus bangkit sebagai gereja yang diberkati untuk kita menjadi perwakilannya di bumi ini, untuk memancarkan kemuliaan daripada Tuhan, untuk memberitakan kabar baik, untuk menjadi saksi kepada bangsa-bangsa. Anda dan saya orang yang diberkati, katakan amin. Oke. Lalu Pak Puji, apa manfaatnya? Itu sejarah 2000 tahun yang lalu, tetapi bagaimana dengan manfaatnya hari ini? Oke, kita akan belajar, kita akan membahas beberapa manfaat daripada kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama, kita memiliki imam besar agung di surga. Ibrani pasal 7 dan Ibrani pasal yang keempat mengatakan, imam besar agung di surga. Di satu tabernakel, di satu kemah yang abadi. Dia menyerahkan dirinya sendiri sebagai korban. Dia naik ke surga, dia menjadi imam besar agung kita. Ketika Tuhan berbicara kepada manusia, dia menggunakan nabi atau penyambung lidah Allah. Ketika manusia datang kepada Allah, mereka membutuhkan imam besar yang datang membawa permohonan kita kepada Allah. Maka di surga, di hadapan Bapa di surga, kita memiliki imam besar. Imam besar itu adalah manusia Allah, Yesus Kristus. Kita memiliki teman sejati, kita memiliki orang yang ada di sana. Sungguh satu berkat yang sangat-sangat luar biasa. Imam besar yang kita miliki bukan imam besar biasa, tetapi imam besar yang memahami kehidupan manusia. Karena sama seperti kita, dia menjadi manusia, merasakan apa yang kita rasakan. Dia mengalami apa yang kita alami, pergumulan kita, perjuangan kita. Dia mengalami semuanya. Dia mengalami kesusahan, dia mengalami kelaparan, dia mengalami apa yang dialami oleh manusia, supaya dia bangkit menjadi pokok puji-pujian, menjadi contoh teladan yang sempurna, karena dialah Tuhan, dialah Yesus yang berkuasa itu. Kita, Anda dan saya memiliki imam besar agung di surga yang dengan membawa darahnya sendiri sebagai persembahan sekali untuk selamanya. Maka terpujilah nama Tuhan yang kepadanya dia layak mendapatkan ucapan syukur, pujian dan penyembahan. Terpujilah Bapa Surgawi yang luar biasa itu. Dan terpujilah Yesus yang menjadi imam besar agung kita. Anda dan saya memiliki imam besar agung. Kita punya koneksi di surga. Seseorang, satu pribadi yang mencintai Anda, yang akan mewakili kepentingan Anda di hadapan Bapa di surga. Sungguh sangat luar biasa, bukan? Imam besar agung di surga. Ketika Anda belajar, kembali nanti Anda punya waktu, Anda belajar tabernakel, Anda belajar dalam Keluaran,
Anda belajar tentang persembahan, maka Anda akan sungguh-sungguh bersyukur ketika Anda memahami akan memiliki imam besar agung yang di surga. Yang kedua, maka kita memiliki pembela yang agung di dalam persidangan di surga. Apa saudara pernah pergi ke pengadilan? Kalau ada di pengadilan, di ruang pengadilan, maka di situ ada hakim ketua, ada hakim yang memutuskan ya, bersalah atau tidak bersalah. Ada, kalau di sini biasanya didampingi dengan hakim anggota, lalu ada panitera yang menulis apa yang terjadi selama persidangan itu, lalu ada terdakwa, lalu ada jaksa penuntut, lalu ada pembela, dan biasanya juga ada saksi. Itu biasanya jalannya persidangan. Ya. Di surga juga terjadi satu persidangan. Ada hakim, adalah Allah sebagai Bapa, sebagai hakimnya, dia sebagai pemberi hukum dan hakim. Ada manusia sebagai terdakwa, iblis pendakwa kita, jaksa penuntut yang mendakwa siang dan malam. Ada Yesus yang menjadi pembela. Anda bisa membayangkan ketika Anda berbuat dosa, ketika Anda berbuat kesalahan, Anda berbuat kekeliruan, Anda berbuat lupa melakukan sesuatu, tidak mengerjakan dengan sempurna, kurang taat dan sebagainya, maka iblis menuduh bahwa manusia ini tidak layak untuk diberkati, menuduh bahwa manusia ini berdosa, menuduh bahwa manusia ini tidak bisa. Maka mencatat, lalu sang pembela Yesus datang dan berkata, itu benar. Apakah benar manusia ini berbuat dosa? Itu benar. Lalu apa hukumannya? Hukumannya adalah kematian. Itu benar. Dan sang pembela Yesus berkata, tetapi aku telah menanggung dosa-dosa mereka. Hukuman yang harusnya jatuh kepada manusia telah jatuh kepadaku. Apakah itu benar? Hakim berkata, itu benar. Oleh kebenaran saya memberikan kebenaran saya kepada manusia itu. Maka manusia itu, karena pembenaran daripada Yesus, manusia itu dianggap, manusia itu dibenarkan, manusia itu secara sah, secara hukum dianggap orang benar. Palu diketok, tok, 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 sah, dia dibebaskan, tidak bersalah, karena Yesus telah menanggung semuanya. Saudara, sangat luar biasa. Ketika iblis menuduh Anda, maka bukan dengan kekuatan sendiri, bukan dengan kebenaran sendiri, tetapi bersandar kepada kebenaran Allah. Kebenaran yang telah Yesus lakukan buat Anda dan saya. 1 Korintus 1 ayat 30, dia telah menjadi pembenaran kita, dia menguduskan kita. Yesus menjadi yang membenarkan kita, dia menjadi pembela Anda di hadapan Allah. Sampai sekarang, ketika engkau merasa tertuduh, ketika hati nuranimu menjadi bimbang, tercemar kembali, bereskan. Setelah itu Anda harus datang kepada Tuhan dan beriman akan karya penebusan Yesus, karya pembenaran Yesus yang sudah selesai dikerjakan. Yang sudah selesai dikerjakan. Dialah sang pembela. Bukan saja ketika Anda bersalah, bukan ketika Anda berdosa, tetapi bahkan dalam kelemahan-kelemahan Anda, seumur hidup Anda, bahkan untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia ini yang percaya kepada Yesus, dialah sang pembela agung. Saudara, sungguh satu kabar sukacita, sungguh hati kita diberi dengan satu ucapan syukur yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada imam besar agung kita, terima kasih kepada pembela kita. Tetapi dalam dunia ini, ketika Anda diperkarakan, ketika Anda dibela, Anda begitu mengucap syukur kepada pembela itu. Karena lewat pembelaannya, membuat Anda dibebaskan, Anda menang perkara, Anda menang dalam pengadilan. Dan Engkau berkata, terima kasih, dan terima kasih. Tetapi kita memiliki pembela agung di surga. Bukankah layak bagi Anda dan saya untuk datang mengucap syukur kepada Yesus seumur hidup kita dan selama-lamanya? Kita akan mengucap syukur, terima kasih kepada Sang Pembela Agung, Yesus Kristus di surga itu. Haleluya. Yang pertama, tadi kita memiliki imam besar. Yang kedua, kita memiliki pembela yang agung. Yang ketiga, kita memiliki seorang pendoa syafaat. 1
satu pribadi yang berdoa, Ibrani 7:25, demikianlah ia hidup senantiasa menjadi pengantara mereka. Kadang-kadang saya kasihan, kadang-kadang saya juga jengkel. Ketika orang-orang sedang mengalami penderitaan, mengalami kegagalan, mengalami penganiayaan, mereka demikian lemah iman, mudah ingkar, dan tidak mau peduli, marah, menuduh kepada Tuhan yang bukan-bukan. Yang ujung-ujungnya membuat iman mereka menjadi lemah. Mereka menjadi pesimis, mereka menjadi iba diri, mereka tidak melakukan apa-apa, tawar hatinya. Saya ingin mengatakan kepada orang-orang yang demikian, ambil tanggung jawabmu, bangkitkan rohmu, kuatkan imanmu, kembali bangkit sebagai anak Tuhan. Jangan pesimis, jangan menjadi apatis, jangan EGP, emang gue pikirin dan menyerah. Ya, kenapa? Ada pendoa, pengantara Anda di surga yang hari ini, yang saat ini sedang mendoakan engkau, mendoakan kesejahteraanmu, mendoakan kesehatanmu, mendoakan supaya engkau kuat, mendoakan supaya engkau menang, mendoakan engkau bertumbuh, mendoakan engkau masuk menggenapi rencana daripada apa yang Tuhan sediakan dalam kehidupanmu. Bukankah itu sangat luar biasa sekali? Dialah pendoa syafaat Anda dan saya. Kalau Anda memahami peranan dan tanggung jawab seorang pendoa syafaat, mereka berdoa meluangkan waktu sendiri atau di dalam kelompok, dan Tuhan tanamkan kerinduan dalam hati mereka. Tuhan berikan beban kepada mereka. Lalu mereka mulai berdoa, mereka bersyafaat untuk kepentingan orang lain, orang yang Anda kasih, kepentingan kota atau kepentingan bangsa. Dan mereka sungguh-sungguh mendoakan kesejahteraan daripada yang didoakan. Dan sungguh luar biasa. Karena doa-doa itu Tuhan mendengarnya, Tuhan meluputkannya, Tuhan melepaskannya, Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberkati. Itulah pendoa syafaat. Di surga Anda memiliki pendoa syafaat yang hidup senantiasa menghadap kepada Bapa untuk kepentingan Anda. Sebab itu jangan lagi lemah iman, kuatkan lutut yang gemetar, tangan yang gemetar, kuatkan kakimu, kuatkan tanganmu, bekerjalah kembali. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan keadaan. Mudah bagi kita untuk menyalahkan orang, menyalahkan keadaan, menyalahkan diri dan frustasi, tanpa kita menyadari bahwa Yesus sedang berdoa bagi Anda. Bangkitlah, gereja Tuhan bangkitlah, jemaat Tuhan bangkitlah engkau. Karena pribadi yang agung sedang berdoa bagi engkau untuk kepentinganmu. Apakah yang menjadi permasalahanmu? Apa yang menjadi harapanmu? Apakah yang menjadikan kau berkata, Tuhan, itu yang harus saya kejar, itu yang harus saya sampaikan. Ada pendoa agung, pendoa syafaat bagi engkau. Biarlah engkau dikuatkan dan kau berkata, amin Tuhan. Segala perkara dapat aku tanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Keperluan untuk diri sendiri atau keperluan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tuhan campur tangan. Dia berdoa syafaat untuk kepentingan Anda. Saudara, Anda perlu memperdalam lebih banyak tentang doa syafaat ini. Panggilannya, peranannya, manfaatnya. Dan saya juga mengundang kepada Anda. Kita memiliki pendoa syafaat yang agung di surga, pembela kita. Jangan lupa bagi Anda semua untuk bangkit menjadi pendoa. Saya percaya pada akhir zaman ini, dalam masa kritis kepada bangsa ini, Tuhan ingin membangkitkan pendoa-pendoa syafaat untuk kota, pendoa-pendoa syafaat untuk bangsa. Andalah salah satu orangnya. Kalau Anda hatimu tergetar, kalau engkau merasa Tuhan sudah lama memberikan beban dalam kehidupanmu, maka inilah waktunya bagi Anda, ini waktunya bagi Anda untuk tidak menjadi lemah, tetapi menjadi kuat. Menjadi kuat, bangkit, ambil tanggung jawabmu. Jangan mau dikalahkan oleh kelemahan atau teralihkan, tetapi ambil tanggung jawabmu sebagai orang-orang yang Tuhan tunjuk, sebagai orang-orang yang Tuhan urapi, sebagai orang-orang yang Tuhan berikan beban untuk didoakan. Di surga kita memiliki pendoa syafaat yang agung. Di bumi ini Tuhan membangkitkan para pendoa syafaat untuk Anda dan saya. Bersyukur kepada mereka.
Karena mereka meluangkan waktu mereka meluangkan tenaga mereka memberikan hati mereka untuk mendoakan kesejahteraan Anda. Haleluya. Thank you Jesus. Yang berikutnya, kenaikan Yesus ke surga menandakan bahwa anugerah lebih besar daripada hukum Taurat. Yesus lebih besar atau lebih tinggi dari malaikat. Di Ibrani dikatakan dia lebih tinggi daripada hamba, yaitu Musa, dia lebih tinggi dari malaikat. Orang-orang Yahudi percaya waktu Tuhan memberikan 10 perintah Allah, maka Tuhan memberikan lewat perantara malaikat kepada Musa. Taurat artinya Anda harus melakukan. Hukum artinya ketika Anda taat, Anda diberkati. Anda layak mendapat apa yang Anda dapatkan. Tetapi anugerah artinya Allah memberikan kepada Anda apa yang tidak layak Anda dapatkan. Jauh lebih besar, jauh lebih berguna. Anugerah lebih besar daripada hukum. Anugerah lebih besar daripada tuntutan-tuntutan yang harus digenapi. Saudara, ini satu prinsip yang sangat indah. Ketika Yesus datang, dia penuh dengan kasih karunia, dengan anugerah dan kebenaran. Kebenarannya adalah kebenaran. Nah, anugerahnya adalah Allah memberikan jauh lebih banyak. Allah memberikan jauh lebih baik. Allah memberikan bahkan ketika Anda tidak layak untuk menerimanya. Keadilan yang layak diterima orang berdosa adalah kematian, karena upah dosa itu maut. Tetapi anugerah memberikan hidup yang kekal kepada yang percaya kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan, karena Bapa itu penuh dengan anugerah. Yesus naik ke surga, menandakan bahwa anugerah lebih penting, anugerah lebih besar dari hukum. Sekarang dalam perjanjian baru ini, Anda dan saya yang hidup di bawah anugerah, maka mengucap syukurlah kepada Dia. Bahkan ketika engkau gagal, bahkan ketika engkau tidak sanggup, bahkan ketika engkau kurang, Bapa memberikan kepadamu apa yang tidak pantas engkau terima, karena semata-mata karena kebaikan Allah sendiri. Terpujilah nama Allah yang agung dan luar biasa. Kenaikan Yesus ke surga, dan duduknya dia di sebelah kanan Allah Bapa, membuktikan dan menandakan bahwa anugerahnya yang Tuhan berikan, yang Bapa berikan kepada manusia, jauh lebih berharga, jauh lebih besar, jauh lebih tinggi daripada hukum, daripada Taurat. Yang terakhir, yang kelima yang saya bagikan adalah kenaikan Yesus ke surga. Maka dia menjadi Tuhan, posisi yang sebelumnya dalam kemuliaan dan otoritas, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka Bapa di surga dengan Yesus mengirimkan Roh Kudusnya ke dalam dunia ini. Yesus berkata, lebih berguna bagi saya untuk pergi. Sebelum Yesus pergi, sebelum dia naik ke surga, dia tinggal di Palestina terbatas. Tapi sekarang dia menjadi Tuhan yang tidak terbatas. Dia mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus yang akan menyertai engkau, tinggal bersama dengan engkau. Dia adalah omnipresence God. Maka dia bisa ada di mana-mana pada saat yang bersamaan. Syukur kepada Tuhan. Tetapi kabar ini, kabar baik, juga merupakan kabar buruk. Karena ini adalah kabar penghakiman bagi dunia. Yesus berkata, seandainya aku tidak berkata kepada mereka, seandainya aku tidak melakukan hal-hal yang aku lakukan kepada mereka, mereka tidak berdosa, tetapi sekarang mereka tidak bisa berdalih. Ketika mereka tidak percaya, Roh Kudus datang menyatakan 3 hal, yaitu tentang dosa, kebenaran, dan tentang penghakiman. Tentang dosa karena mereka tidak percaya, tentang kebenaran karena Yesus pergi kepada Bapa, tentang penghakiman karena dunia ini sedang dihakimi, penguasa dunia ini sedang dihakimi mereka-mereka yang tidak percaya. Tapi bagi Anda yang percaya, manfaat kenaikan Yesus ke surga sangat luar biasa. Tuhan Yesus mengasihimu, dia sudah naik ke surga dalam kuasa, dalam kemuliaan dan otoritas, dan dia mencintaimu, dia yang memberkati hidupmu. Engkau orang yang dikasihi Tuhan, orang yang diberkati Tuhan. Tuhan memberkati. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur hari ini, hari di mana
teman-teman kami orang Muslim Tuhan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tuhan berdoa dalam masa liburan ini, mereka-mereka yang di rumah, mereka-mereka yang bepergian, mereka-mereka yang tidak bisa bepergian, dimanapun mereka berada, Tuhan lawat mereka dan memberkati hidup mereka. Berkati Tuhan dengan berkat yang Kau kesediakan, berkati dengan kuasa-Mu Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu, kuasa kenaikan-Mu ke surga, kuasa-Mu sebagai Tuhan dan Raja yang penuh dengan kemuliaan. Berkati hamba berdoa Tuhan, mereka-mereka yang kesulitan secara ekonomi, mari Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, berkati mereka, curahkan berkat-Mu Tuhan Yesus. Mereka-mereka Tuhan yang dalam sakit penyakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang menderita karena hubungan yang retak, tidak ada teman dan sebagainya. Biarlah Roh Kudus datang penghibur, Roh kebenaran, Roh yang tanpa batas, Roh yang tidak bisa dibatasi. Biarlah Roh itu, Roh yang penuh dengan kebenaran itu menguatkan, menghibur mereka, membawa mereka dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, hamba-Mu berdoa, Tuhan, kasih Bapa Surgawi, anugerahnya dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudusnya turun atas-Mu mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku menyembah-Mu Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan.